Baik semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian PPNBM, pengkategorian PPNBM, dasar hukum PPNBM, pihak pemungut PPNBM, karakteristik PPNBM dan dasar pengenaannya, kriteria dan tarif PPNBM, barang kena pajak, kelompok barang kena pajak, serta cara perhitungan PPNBM. Baik Bagas, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan lanjutkan. PPNBM mengutip dari laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenq Republik Indonesia. PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM dapat dikategorikan sebagai 1. Pajak pusat, 2. Pajak objektif, 3. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, 4. Pajak tidak langsung. Selanjutnya, dasar hukum PPNBM. PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP. Pihak pemungut PPNBM. Siapa yang berhak atau wajib memungut pajak penjualan atas barang mewah ini? Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPNBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karakteristik PPNBM dan dasar pengenaannya. 1. PPNBM merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. 2. PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. 3. PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP barang kena pajak yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh BKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Kriteria dan tarif PPNBM tertuang dalam pasal 8 UU PPN 1984. Tarif PPNBM adalah sebagai berikut. 1. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Kedua, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Yang dimaksud dengan BKP atau barang kena pajak adalah: pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu. Ketiga, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang selanjutnya kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor berdasarkan PMK nomor 141 PMK.010/2021 adalah sebagai berikut. 1. Kendaraan bermotor angkutan orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc dengan tarifnya sebagai berikut. Kedua, kendaraan bermotor angkutan orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder dengan 3000 cc sampai dengan 4000 cc yang dikenakan tarif sebagai berikut. Ketiga, jenis barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan motor listrik yang seluruh penggeraknya utamanya menggunakan listrik.
Terima kasih. Baik, terima kasih Henry atas penjelasannya. Saya akan lanjutkan. Nomor 4, barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor roda 4 emisi karbon rendah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 20% dari harga jual. Kedua, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 40% dari harga jual. Ketiga, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 46,2/3% dari harga jual. Yang keempat, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 53% dari harga jual. Yang kelima, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 66% dari harga jual. Yang keenam, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 80% dari harga jual. Yang ketujuh, 20% merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan yang menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc sampai dengan 4000 cc. 8. 25% merupakan motor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc sampai dengan 4000 cc. Yang ke-9, 30% merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan yang menggunakan teknologi full hybrid atau mild hybrid yang untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3000 sampai 4000 cc. Yang ke-10, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% dari harga jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi baterai electric vehicles atau full cell electric vehicle. Yang ke-11, 15% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 33% dari harga jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicle dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 km per liter atau tingkat emisi karbon dioksida sampai dengan 100 gram per kilometer. Baik, saya lanjutkan. Nomor 6, tarif 40%. A. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. B. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin. Nomor 7, tarif 50%. A. Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam lampiran 2 kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang termasuk helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. B. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Yang pertama, senjata artileri, kedua, revolver dan pistol, ketiga, senjata api selain senjata artileri, revolver dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Baik, itu adalah objek PPNBM dan sekarang saya akan membahas tentang bukan objek PPNBM. PPNBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan. A. Kendaraan CKD. B. Kendaraan sasis. C. Kendaraan pengangkutan barang. D. Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc. Dan E. Kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. F. PPNBM dibebaskan atas impor atau penyerahan yang meliputi: pertama, kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah,
kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. Yang kedua, kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan. Yang ketiga, kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 orang sampai dengan 15 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan Dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan. Baik semuanya, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya, maka kita akan lanjut ke cara perhitungan PPN. Yang pertama, toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Cara penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita harus menghitung total DPP atas penjualan 20 kulkas, yaitu 20 kulkas dikali 6 juta sama dengan 120 juta. Setelah itu, kita akan menghitung PPN-nya. PPN yang digunakan di sini adalah 11%. Maka PPN sama dengan 11% dikali total atas penjualan 20 kulkas, yaitu 120 juta. Maka total dari hasil PPN-nya adalah 13.200.000. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 13.200.000. Baik semuanya, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina Persero sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu, menyerahkan 15.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang telah dirujuk oleh PT Pertamina sebagai agen. Harga jual eceran yang berlaku sebesar Rp12.750 per tabung. Maka, atas penyerahan tersebut, terutang pajak pertambahan nilai dengan perhitungan sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak sama dengan 15.000 dikali 100 per 111 dikali 12.750 sama dengan 172.297.297 rupiah. Itu untuk hasil DPP-nya. Selanjutnya kita akan menghitung PPN terutangnya. Maka 11% dikali DPP sama dengan 18.952.702 rupiah. Kesimpulan, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sesuai namanya, pajak ini hanya dikenakan pada barang kena pajak yang masuk golongan mewah, dan hal ini telah didefinisikan dalam undang-undang yang berlaku. Seperti barang mewah bukanlah merupakan barang kebutuhan pokok.